Apa kabar Bapak Ibu petani sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai dan sejahtera. Berapa harga TBS di tempat Bapak Ibu masing-masing saat ini? Kalau di tempat saya kebetulan saya baru kirim buah ke PKS, masih di harga 3290. Jadi angka tersebut memang belum kembali ke harga tertinggi sebelumnya, di mana harga tertinggi sebelumnya pernah saya jual di angka Rp3.420. Nah, jadi masih ada selisih. Oke Bapak Ibu petani sawit, nah hari ini kita akan mencoba menghitung berapa potensi produksi yang akan kita hasilkan selama 6 bulan ke depan. Nah, untuk menghitung itu kita perlu melakukan namanya sensus produksi. Nah, jadi caranya kita harus menghitung total tandan tiap pokok kelapa sawit yang ada di kebun. Nah, tetapi untuk mempermudah, kalau kebun Bapak Ibu luas atau banyak, jumlah pokoknya ya kita ambil sampel 10% saja. Jadi misalnya jumlah pokok kelapa sawitnya ada 1000 pokok, maka paling tidak kita hitung sebanyak 100 pokok lah yang kita lakukan sensus. Setiap pokok kelapa sawit yang sampel tersebut kita hitung semua tandannya, mulai dari bunga ini, bunga yang seperti ini ya, bunga seperti ini, sampai ke buah yang siap untuk dipanen karena kita udah masuk bulan Juli. Nah, total tandan yang ada di pokok ini kita hitung semuanya berapa, dicatat, nanti akan kita rekap. Nah, nanti selanjutnya kita bisa menghitung berapa tonase yang akan kita dapatkan dari satu kebun ini nanti. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Jadi untuk pokok pertama kita kasih tanda. Nah, karena pokoknya masih rendah, kita hanya menggunakan tanda seperti ini. Nah, kita kasih tanda ini. Oke, kita hitung pokok ini ada berapa tandannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, pokok yang pertama ini totalnya ada 15 tandan. Nah, kita catat Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita hitung lagi di pokok berikutnya sampai sampel nanti kita dapatkan. Kita ambil satu barisan. Oke, pokok yang ini kita kasih tanda lagi. Ini pokok pertama, buah pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, wah bawah lagi, 13, nah 14 tadi barusan kita panen, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, totalnya ada 19 tandan. Yang ini sudah kita hitung tadi. Pokok yang ini ini pokok pertama, jangan yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari bawah kita 10, 11, 12, 13, 14. Oke, totalnya 14 pokok yang ini. Kita catat ya.
Selanjutnya kita ambil di sampel pokok yang ini ya, kita kasih tanda lagi supaya tidak keliru. Nah, kita kasih sini aja tandanya. Oke, kita hitung lagi 1 2 3. Oke, babon buahnya nih 4 5 6 7 8 9. Lanjut lagi 10 11 12. Luar biasa, 3 tingkat ini. 12 13 14. Masih 14 15 16. Oke, 16. Yang ini sudah ada tanda, yang tadi tidak perlu kita hitung. Oke, kita catat ya. Total 16 tandan di pokok yang ini. Luar biasa Bapak Ibu untuk Sriwijaya 1 umur 4 tahun. Nanti saya tunjukkan juga hasil timbang BJR-nya. Jadi berat tandan yang ada di kebun ini rata-ratanya ada berapa kilo. Nanti saya tunjukkan hasilnya. Saya buatkan video juga untuk proses penimbangan berat tandan rata-rata. Karena untuk menghitung tonase potensi buah yang ada di kebun ini, kita harus tahu juga berat janjang rata-ratanya berapa. Oke, buah kelapa sawit mulai dari bunga seperti ini, nih bunga seperti ini sampai dengan dia bisa dipanen itu membutuhkan waktu lebih kurang 6 bulan. Nah, makanya saat ini kita masuk ke bulan Juli, nah, maka kita bisa menghitung buah yang bisa kita panen dari Juli ini sampai dengan bulan Desember nanti. Nah, jadi kita bisa hitung selama 1 semester, kita bisa hitung potensi buah yang dapat kita panen nanti. Oke Bapak Ibu petani sawit, nah ini adalah hasil rekap dari sensus janjang tadi. Nah, jadi kita lihat nih halaman keduanya nih. Pokok pertama ada 17, 15, 9, 13 dan seterusnya nih. Ini banyak sekali nih rata-rata tandannya. Dan setelah kita rekap seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi total pokok yang kita sensus tadi ada 116 pokok ya. Ini ya, 116 pokok. Nah, kemudian jumlah tandan yang kita hitung tadi dari 116 pokok ini, total tandannya ada 1389 tandan. Nah, sehingga kalau kita hitung tandan per pokoknya, yaitu tandan dibagi dengan jumlah pokok, ketemulah dia 11,98 tandan per pokoknya. Jadi pokok rata-rata jumlah tandan di kebun sawit tadi adalah 11,98 tandan. Nah, kemudian hasil sensus BJR ini yang sudah kita lakukan juga, di mana sensus BJR ini saya buat di dalam satu video juga nanti, di mana total tandan yang kita angkut kemarin ada 170 tandan. Nah, sementara kilogramnya 1341 kilogram. Nah, sehingga totalnya BJR-nya rata-ratanya adalah 7,88. Nah, jadi pada usia 4 tahun untuk Sriwijaya 1 ini real Bapak Ibu, berdasarkan hasil pengamatan yang ada di kebun ini ada 7,88 kg per janjang, bukan per pokok ini per janjang. 7,88 kg per janjang. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung potensi produksi. Nah, ini tadi sudah saya rekap Bapak Ibu ya, tinggal kita lihat saja. Nanti kalau Bapak Ibu petani mau menghitung berdasarkan luas masing-masing, nanti tinggal ikuti saja rumus yang saya buat di sini. Nah, jadi luas kebun yang kita sensus tadi totalnya ada 8 hektar. Nah, SPH-nya sebenarnya 143, tapi kita antisipasi mungkin ada pokok yang tidak berbuah. Nah, jadi saya menggunakan SPH atau satuan pokok per hektar itu sebanyak 140 pokok saja. Nah, sehingga jumlah produksi dari Juli sampai Desember adalah bisa kita hitung dan rumus
luas lahan dikali dengan SPH dikalikan dengan hasil sensus janjang berpokok dan dikalikan BJR sensus. Nah, sehingga kalau luas lahan saya tadi 8 hektar dikali dengan 140 pokok per hektar dikalikan dengan janjang sensus tadi 11,98 janjang per pokok dan dikalikan dengan BJR-nya 7,88 kg per janjang. Nah, sehingga ditemukanlah dalam satu semester dengan luas lahan 8 hektar tersebut adalah 105.730 kg atau 105 ton dalam satu semester ya, yakni dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Nah, berapa produksi yang jumlah produksi per bulannya? Nah, tinggal kita hitung saja Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa tandan kelapa sawit tadi mulai dari berbunga sampai dan dia siap dipanen itu membutuhkan waktu 6 bulan. Nah, sehingga kalau kita hitung produksi per bulannya berarti 105 ton tadi dibagi dengan 6 bulan. Nah, ketemu dah dia per bulannya kita bisa panen sebanyak 17.621 kg. Nah, sekarang kita mau menghitung berapa produksi per hektarnya. Nah, untuk menghitung produksi per hektar kita ambil rumus jumlah produksi per bulan dibagi dengan luas lahan. Nah, jumlah produksi per bulan tadi adalah 17.621 kg atau 17,6 ton dibagi dengan 8 hektar. Nah, sehingga ketemulah di angka 2.202 kg per hektar atau 2,2 ton per hektar. Nah, selanjutnya produksi dalam satu tahun kalau kita rata-ratakan nih, kita anggap saja produksinya konstan, sebenarnya bisa lebih daripada ini Bapak Ibu. Nah, tinggal kita hitung saja. Berarti 2.200 kg, 2.202 kg per hektar tadi dikalikan dengan 12 bulan, sehingga dalam satu tahun kebun ini bisa menghasilkan 26,4 ton per hektarnya. Berdasarkan hasil riset dari PT BSM, pada usia 8 tahun Sriwijaya 1 ini bisa menghasilkan produksi 32 ton per hektar. Jadi saya pikir kalau melihat dari performa Sriwijaya 1 ini pada umur 4 tahun saja kita sudah bisa menghasilkan 26 ton per hektar ini, maka pada usia 8 tahun nanti bisa di atas 32 ton tersebut. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa menghitung potensi produksi yang ada di kebun masing-masing. Nah, sehingga nanti dengan kita mengetahui jumlah produksi yang kita hasilkan ini, tentu saja kita sudah bisa menghitung berapa potensi pendapatan yang bisa kita peroleh dengan asumsi-asumsi harga TBS yang berlaku saat ini. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi kita semua.